Kita sering goes tanjakan, itu saya jamin deh, badannya kayak Om Wawan nanti. Slim. Dan setiap tempat yang saya kunjungi, mereka semua geleng-geleng. Mereka yang tahu sepeda ini bukan untuk touring. Gitu. Bukan peruntukannya. Di hotel manapun maksudnya? Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Pom bensin. Balik lagi bersama saya Rizal Brighters. Kita akan mendalami perjalanan sahabat-sahabat kita dari JTB menuju Bali dan Lombok. Sepeda apakah yang mereka kenakan dan persiapan apa saja yang mereka bawa. Mas Ardi boleh diceritakan, nanti kita akan lihat sepedanya ya Mas Ardi ya. Baik. Dengan perlengkapannya apa aja yang dibawa nih untuk menuju ke Lombok nih. Baik. Nah, saya dengar kan JTB itu tidak mengharuskan satu jenis sepeda seperti apa gitu. Betul. Nah, bisa nggak Mas Adi ceritakan sepeda yang dibawa menuju ke Lombok? Rencana sepeda yang mau saya bawa ke Lombok itu sepeda, sebut merek nggak nih? Boleh. Oke, atau sebut ininya aja, jenis genrenya aja. Oke. Saya menggunakan MTB. Nah, tetapi saya modif bannya untuk lebih kecil. Saya pakai ban 738C. Nah, terus sprocketnya saya agak besarkan sedikit di bagian belakangnya. Tujuannya apa itu Mas? Untuk supaya lebih ringan lagi ketika menanjak. Gitu. Mirip seperti kendaraan bermotor, kan ada persnelingnya kan. Nah, ketika di jalan menanjak kita harus sesuaikan. Atau di jalan datar kita sesuaikan untuk speednya, kecepatannya. Itu. Nah, itu saya hanya modif itu aja. Itu. Nah, perbekalan yang saya bawa, saya menggunakan beberapa tas karena saya mengadopsi bikepacking style gitu. Jadi saya hanya menggunakan saddlebag, menggunakan frame bag sama yang di bar itu. Nah, itu saya membawa pakaian ganti. Lebih kurangnya saya bawa 4 style pakaian. 4 style pakaian. Iya. Perjalanan 1 bulan ya? Cukup 1 bulan. Itu. Saya karena kebayang nih Mas cucinya bau. Enggak. Karung gitu. Tekniknya bawa lemari banyak-banyak. Ya, tekniknya jadi ketika kita sudah dalam perjalanan 1 hari itu sudah mendapatkan tempat untuk bermalam, udah saya sambil mandi, sambil cuci pakaian itu. Itu nggak penting bersihnya, yang penting keringatnya hilang, bau keringatnya hilang. Itu. Nah, kita jemur di malam hari, ya mungkin masih agak basah, kan masih ada cadangan yang lain seperti itu. Kalau jadi rollingnya seperti itu aja pakaiannya. Iya. Nah, terus saya bawa sleeping system, alat-alat untuk tidur. Itu saya bawa sleeping bag, bawa jaket, bawa sarung, bawa matras. Itu. Nah, terus saya juga bawa flyseat. Flyseat itu mirip seperti tenda. Itu, tapi hanya lembaran aja. Jadi kalau pernah berhenti di pecel lele ya mirip kayak begitulah. Itu, tapi dia berbentuk parasut, bukan terpal. Itu, jadi itu bisa buat shelter. Bisa buat tenda gitu. Itu untuk sleeping sistemnya. Nah, terus bawa tools buat sepeda, bawa ban cadangan, ban dalam cadangan, itu buat jaga-jaga kalau ada masalah di jalan. Nah, terus pesanan Om Sally harus bawa peluit buat SOS kita. Itu apabila kita dalam kondisi SOS, kita tiup peluit supaya teman dalam satu tim itu paham apa yang terjadi. Dan juga untuk menarik perhatian kan kalau kita dalam kondisi SOS itu ke masyarakat lokal. Seperti itu. Itu yang disiapkan sama Mas Adi ya? Itu yang saya siapkan. Sekarang untuk Mas Sally nih.
Mas Heri, bagaimana persiapannya? Sepeda apa yang dibawa dan perlengkapan? Saya paling beda ini. Oh, paling beda sendiri ya? Paling beda, karena awalnya itu saya sepeda itu hanya untuk beranjang sana anjang sini dengan sepeda. Oke. Ternyata saya tertular dengan jarak jauh. Dan di JTB itu ternyata ada 2 alirannya, satu jarak jauh, satu camping. Ada 2. Dan akhirnya saya juga suka dua-duanya. Dan untuk persiapan sepeda yang saya bawa itu saya belum pernah ganti dari saya pertama karena hanya punya satu. Saya itu alirannya beda sendiri dari semua teman-teman yang ada. Nggak ada yang duanya sama saya. Saya hanya sendirian. Karena disebut itu saya salah gaul. Gitu. Karena sepeda saya itu road bike. Itu alirannya itu harusnya di aspal. Di aspal dan harus nggak boleh menyentuh tanah, dilarang itu menyentuh tanah, nggak boleh bawa beban dan tidak boleh bawa beban. Dan saya kombinasikan, saya main tanah juga, tapi masih setengah-setengah lah ya. Terus saya pakai beban juga, pakai pedal. Dan setiap tempat yang saya kunjungi mereka semua geleng-geleng. Mereka yang tahu sepeda ini bukan untuk touring, gitu. bukan peruntukannya. Tapi saya perkosa itu sepeda gitu. Iya, dipaksakan ya. Dipaksakan. Gitu. Ya, itu gara-gara sepeda kesayangan yang baru dapat 6 bulan ke Kuningan itu ya? Iya, itu. Hanya itu, nggak ada lagi. Dan sama yang seperti saya bawa sekarang, hanya itu sepedanya. Oke, siap. Persiapan perlengkapan yang lain? Perlengkapannya tidak jauh beda dengan apa yang Om Sardi sebutkan. Itu hanya perbedaannya hanya di pisang. Ya. Kalau buat saya itu saya harus perlengkapan pribadi saya itu minimal walaupun bukan pisang tapi ada makanan kecil yang harus saya punya. Jadi saya tidak untuk mengatur waktu aja itu. Dan saya seperjalanan itu tidak pernah, kalau mereka ini pada makan besar, pas di makan siang saya nggak makan. Saya hanya makan kecil aja karena perut saya itu udah agak kecil ususnya, jadi nggak bisa makan besar. Nanti makan besarnya di pas istirahat full, baru bisa makan. Iya. Berarti bawahnya nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda. Pastel baju. Enggak, ya. Iya. Oke. Mas Wawah, boleh cerita sepeda apa yang dibawa dan perlengkapan yang lainnya? Saya kan 2 teman Anda nih belum bercerita tentang baru bercerita tentang pakaian. Pakaian dalamnya belum diceritain, lu bawa berapa? Nah, di Mas Wawan yang cerita. Iya. Kalau saya pakai sepeda federal. Nah, jenisnya yang ladies. Oke. Nah, jadi yang ladies yang nggak pakai batang tengah, jadi batangnya itu. Saya pakai panir depan, depan sama rak belakang. Jadi agak lebih banyak nih bawanya. Muatannya ya. Muatannya lebih banyak gitu. Kalau mungkin bajunya sih standar ya 5 style sih rencananya. Ya. Kalau pakaian dalam tuh saya rasa saya cuma bawa 2-3 aja. Karena selama bersepeda kita tanpa. Gitu. Karena kan tanpa celana dalam. Karena kita udah pakai yang celana pedi. Iya. Jadi yang dalamannya sepeda khusus sepeda. Sepeda khusus ya. Jadi yang itunya kita udah nggak perlu pakai. Nanti untuk istirahat tidurnya baru kita pakai. Saya nggak kebayang loh kalau Anda nggak kasih tahu nih, saya nggak paham tuh. Ternyata justru itu nggak perlu dibawa ya? Nggak perlu dibawa gitu. Perlu dibawa karena untuk tidur aja pas istirahat gitu kan? Iya. Gitu. Oke. Jadi ya kalau perlengkapan kurang lebih kita sama semua, alat makan semua. Tapi yang mungkin kita di satu tempat itu seperti toolkit. Ya mungkin kalau Om Sardi sudah bawa, kita yang lain kita nggak perlu bawa. Terus kayak obat-obatan, saya prepare obat-obatan, yang lain juga nggak perlu. Gitu. Jadi berbagi ya untuk berbagi, kita berbagi semua. Iya. Oke. Jadi nggak ada yang khusus ya selain celana dalam ya? Nggak ada. Ya semuanya kan ya pasti seperti semua sama. Jadi berhenti, kita cuci apa yang perlu ini, atau kita ada rencana kan, bukan rencana, semua petouring pasti ada rest 1 hari full. Di dalam perjalanan 6 hari. Setiap 6 hari rest 6 hari kita perjalanan full, 1 hari kita rest, itu full. 1 hari kita nggak kemana-mana, mungkin itu bisa kita siapkan untuk semuanya. Cek sepeda, cek bersih-bersih baju, semua. Oke. Sekarang kita ke Mas Irfan nih. Ya. Kalau Mas Irfan, sepedanya apa nih yang dibawa dan perlengkapan apa lagi yang disiapkan? Sepeda saya itu model hybrid.
kombinasi antara MTB dengan road bike. Oh, oke. Tapi stangnya stang MTB. Yang saya modifikasi dari aslinya itu crank depan dari 1 saya jadi 3. Terus sama dengan Om Sadi, belakang sprocketnya saya besarin. Ya namanya kita udah usia ya. Iya, itu agar tujuannya lebih ringan ketika tanjakan. Iya. Oh, oke. Ya di samping kita punya fisik untuk latihan tetap, tapi juga kita memanfaatkan teknologi yang namanya technical advantage ya kalau di bahasa sepedaan itu. Iya. Ya kenapa enggak gitu. Oke. Ya itu buat kita cukup menolong. Iya. Kita touring ini kan pengennya kan ke tempat yang indah. Betul. Dan kebetulan Tuhan itu menciptakan yang indah rata-rata di atas. Oh, siap. Ya, Kalau ke atas itu pasti butuh usaha. Iya. Tanjakan terus ya. Nah, tanjakan terus. Iya. Satu turunan baru senang. Iya. Nah, satu lagi, kalau kita sering goes tanjakan, itu saya jamin deh, badannya kayak membawa nanti. Slim. Gak usah diet. Mau makan apa aja terserah. Boleh ya? Oke. Itu sepeda yang Mas Irfan bawa ya? Ya. Perlengkapan hampir sama dengan teman-teman? Ya mirip-mirip, tapi kalau saya model stylenya setiap hari harus pakai celana dalam. Oh, oke. Kalau nggak pakai rasanya gimana Oke. gitu. Nah. Saya yakin nih dari 4 orang ini sebenarnya 3 pakai celana dalam, cuma 1 yang enggak. Tapi modelnya model boxer. Oh, oke. Tahu kan model boxer kan, Iya. yang panjang agak panjang. Oh iya, siap. Tapi saya nggak pakai padding. Oh, oke. Kebetulan sandal saya udah bergel ya, berbusa, jadi empuk. Udah mendukung. Udah mendukung tanpa padding celana. Baik. Terus style saya ini penir sama kayak bawah. Depan ada 2, belakang ada 2 tas. Terus ada tas kecil. Di depan 1 untuk handphone. Ada 2 holder sebenarnya. Di stang karena saya seorang marsal. Standby G-Map itu harus selalu on standby di sana. Kalau hujan saya pindahin ke kotak kecil yang anti air. Terus di belakang ada kotak kecil, tas kecil yang istilahnya sifatnya barang-barang yang mudah dicapai yang dibutuhkan selama perjalanan. Itu aja. Oke. Saya kirain dipayungin tuh handphone. Satu pertanyaan lagi boleh? Siap. Selama perjalanan 1 bulan, kalau dari cerita dan perlengkapannya, saya yakini bahwa Anda tidak menginap di penginapan. Betul. Betul ya? Ya. Berarti Anda tidur sedapatnya aja. Ya. Betul ya? Itu kira-kira seperti apa tempat penginapan atau tempat tidur yang akan Anda tempati untuk sampai di jam-jam tertentu atau jam malam itu? Hotel Merah Putih. Di hotel manapun maksudnya? Hotel Merah Merah Putih. Putih. Hotel Merah Putih. Pom bensin. Oh, oke. Iya. Di pom bensin. rest area. Oh, oke. Ya, masjid. Nah, ketika Anda melalui daerah yang berhutan misalkan atau apa namanya? Ya kebun atau apa gitu, gimana? Rumah penduduk. Rumah penduduk. Kalau ada, Iya. kalau nggak ada berarti Anda berkemah tadi. Ya itu pakai flysheet ya. Iya. Bisa jadi Iya, Berkemah. dalam kondisi hujan maupun tidak hujan Anda siap ya. Siap. Karena Desember itu kan musim hujan nih. Iya. Iya, oke. Kemungkinan besar sih bawa tenda sih. Iya. Tadi ada bawa tenda 1, yang nggak tahu yang lain mungkin bawa tenda juga kali ya. Bawa tenda 1 nanti masuk semua ke dalam. Iya. Jadi nggak ada nginep di hotel, nggak ada ya? Nggak ada rencana. perencanaan sih yang waktu kita rest betul-betul rest itu yang 1 hari itu ada rencana kita di hotel gitu yang agak ya nyaman-nyaman banget enggak tapi agak nyaman lah. Iya. Jadi kita bisa bersih-bersih apa segala Iya, macam. iya. Tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Iya. Ada kemungkinan ke sana tapi ya belum tahu nanti di jalan ini. Iya. Tapi nggak yakin saya itu. Iya, rencana besarnya tidak menginap di penginapan Iya. berarti ya. Iya. Sedapatnya Iya. aja di jalan. Dapatnya aja. Kalau selama perjalanan kita sedapatnya aja. Iya. Nah itu Dari jarak sekian kalau misalnya kita 130 belum jam 6 sore kita lanjut. Gitu ya. Ya, Brothers, itu pertanyaan saya terakhir buat teman-teman karena terus terang saya nggak ngebayangin, apalagi diajak ikut. Ayo ikutlah Om. Iya, udah capek nggak tidur. Tidur lah. Ya, beliau bilang tidur, tapi entah tidur di mana.
Ya selama pengalaman kalau udah goes capek, kita bebersih badan, begitu tidur ya udah. Oke. Siap. Bangun pagi jam 4 subuh, lanjut lagi. Pak Sandi, Yap. sebagai ketua JTB, silakan mengajak siapapun yang ingin bergabung di JTB dan ingin mengikuti sepak terjangnya JTB. Silakan Mas Sandi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Apabila ingin ikut gabung di dalam Jakarta Touring Bike, bisa masuk dan ikut dulu di Facebook di Jakarta Touring Bike. Nanti apabila memang mau masuk ke WA group, nanti bisa connecting ke admin atau moderator di Facebook itu. Oke. Nah, kita berencana mau ke Lombok di akhir tahun ini. Mohon doanya, semoga kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Sebab kita juga buka kesempatan kepada teman-teman bahwa kita tidak hanya satu genre jenis sepeda, apapun jenis sepedanya, mau sepeda roda 3 juga monggo gitu. Oke. Ada cargo bike kan, ada yang banyak. Pak Sally ada tambahin? Ya, saya tambahin sedikit untuk para pendengar di luar sana, jangan ragu untuk bergabung ke komunitas Jakarta Touring Bike. Jangan pernah mengatakan bahwa sepeda saya bukan touring. Untuk pembuktiannya adalah saya contohnya. Sepeda saya itu bukan hasil perkawinan silang, tapi kawin dipaksakan itu. Hasil kawin dipaksakan, bahwa sepeda saya itu bukan sepeda untuk touring, tapi karena itu keinginan hati bahwa sepeda apapun bisa untuk dibawa kemana saja dan dalam keadaan apa saja, yang masih dalam kondisi yang masih bisa memungkinkan gitu. Dan sepeda saya itu bisa untuk Jakarta, Bali, Lombok, bisa banget. Siap. Nah, Mas Wawan nih, kayaknya ada yang mau ditambahin nih untuk ngajakin orang untuk bergabung di Jakarta Touring Bike. Ya, seperti saya juga awalnya ya nggak suka touring, jadi untuk teman-teman yang lain yang suka sepeda, suka adventure, ya monggo lah kita gabung-gabung di sini, kita bersepeda sama-sama. Siap. Kalau Mas Irfan saya tahu nih, dia ngajak bukan orang-orang tertentu, orang-orang IT dan orang-orang stres, silahkan bergabung. Buat saya tambahan dari saya udah dari Pak Dija tadi. Jadi sahabat Riders, bagi yang berminat bergabung di Jakarta Touring Bike, simple, buka Facebooknya Jakarta Touring Bike, kemudian say hello di sana, minta admin untuk diikut sertakan, dan mereka siap untuk mengajak siapapun yang ingin bergabung di Jakarta Touring Bike ya. Tidak ada persyaratan apa-apa? Tambahan Mas. Oke. Ya, saya juga berterima kasih untuk teman-teman saya di Patal Senayan dan komunitas sepeda lain yang udah turut mensupport saya nih. Siap. Untuk berangkat ke Lombok. Oke. Gitu kan? Siap. Terima kasih banyak buat teman-teman di Patal Senayan. Oh gitu. Ada cerita lain berarti. Ada cerita lain yang kagak dikasih tahu nih. Iya. Baik. Oke, sahabat dari Jakarta Touring Bike, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Bright. Terima dan kasih kembali. Sekali lagi saya doakan perjalanannya selamat sampai tujuan dan kembali ke Jakarta. Amin. Brighters, itulah bincang-bincang saya bersama komunitas Jakarta Touring Bike. Yang ingin bergabung ditunggu juga komen dan partisipasinya di channel YouTube Bright Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapin semuanya. Jadi Anda sudah berkeluarga, kemudian Anda baru beli sepeda baru, baru 6 bulan punya sepeda, Anda pakai ke Kuningan? Ya. Kalau mereka sih sebulan tuh bapaknya nggak ada di pemandangan tuh udah biasa. Nggak dicari juga ya, kecuali Anda bawa sendok. Ya mereka kaget, mau ngapain jauh-jauh sepedaan, kurang mendingan kerjaan di rumah loh. aja, Iya. kan lagi banyak kerjaan kan begitu. Tapi ya akhirnya ya udah diam, akhirnya biar mereka mau nggak mau bisa nerima bahwa